sekedar tugas rutin, melainkan sebuah panggilan hati untuk mendidik dengan penuh empati dan kasih sayang. Setiap anak memiliki pribadi yang unik, dengan mimpi, tantangan, dan potensi yang berbeda-beda. Namun, di balik senyum dan kesabaran yang mereka tunjukkan setiap harinya, para guru ini menghadapi tantangan kompleks yang menguji ketahanan jiwa dan semangat mereka dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Ya, jadi untuk meningkatkan kemampuan digital sebagai seorang guru tentu kita harus memperluas pengetahuan untuk menggunakan platform-platform pembelajaran yang memang berguna untuk pembelajaran baik di kelas ataupun di dalam kelas. Seperti yang kita gunakan adalah Canva, Cici, kemudian Quizzes, AI, Google Classroom, termasuk Google, di mana sumber-sumber ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas digital yang memang sangat diperlukan pada saat zaman sekarang ini. Jangan sampai kita kalah dengan siswa kita tersendiri, karena memang anak-anak sudah pintar menggunakan media sosial, sehingga untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru, kita harus menggunakan dan memaksimalkan diri untuk menggunakan platform-platform pembelajaran yang memang sudah tersedia dan gampang kita cari dan gunakan. Jadi itu cara untuk bisa meningkatkan kualitas digital kita sebagai seorang. Dalam proses pembelajaran di kelas atau kegiatan belajar mengajar di kelas, saya khususnya menggunakan metode pertama, ada namanya tes diagnostik, yaitu untuk menentukan kemampuan masing-masing siswa, ya, sejauh mana mereka memiliki kemampuan di bidang akademik. Kemudian nanti akan dipisahkan kemampuan anak yang bawah, sedang, dan atas, sehingga ketika mereka mengerjakan pekerjaan secara kelompok, kita akan bagi sesuai dengan kemampuan dan hasil dari tes diagnostik itu, karena ada istilah berdiferensiasi, ya, sehingga anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang beda-beda itu bisa kita ketahui dari hasil tes diagnostik. Adapun yang lain adalah pendekatan deep learning, di mana kami terus mengupayakan pendekatan yang sifatnya menggali potensi anak-anak untuk bagaimana mengukur kemampuan mereka, sehingga metode-metode yang kita gunakan berbeda-beda di beberapa kelas, karena memang hasil dari tes diagnostik dan pendekatan deep learning ini memang digunakan oleh guru sesuai dengan keberadaan mereka di setiap kelas, ya. Baik, cara menghadapi pengaruh terhadap media sosial terhadap anak, tentu yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik dampak positif dan dampak negatif ketika kita menggunakan media sosial. Tentu banyak konten-konten yang negatif yang mereka harus betul-betul filter dalam penggunaan sosial media. Jangan sampai sosial media itu mendatangkan ketidakbaikan atau merusak nama sekolah, sehingga sosialisasi ataupun memberikan penjelasan itu adalah hal yang utama yang kami lakukan kepada semua peserta didik untuk menjauhi yang namanya menggunakan media sosial secara tidak baik. Yang kedua, tentu ada dampak positif. Banyak sekali dampak positif yang bisa kita ambil dan gunakan di media sosial, dan ini kami terus tekankan supaya peserta didik kita betul-betul harus menggunakan media sosial untuk kebaikan, untuk beribadah, untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas dan menjaga nama baik sekolah, sehingga mereka paham bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Itu menurut aku, ya. Bagaimana pertanyaan anak? Loh, ini pemain HP ya? Kalian? Ya. Aku mau tanya nih, kamu karena lagi diskusi kelompok mau pegang HP. Apa yang sedang viral di media sosial yang kalian ketahui? Ceritanya apa? Ini yang lagi viral ya?
dia ngebom teman-temannya yang sudah Jumat di masjid sekolah karena dibully. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita ya. Tapi ini karena ini lagi diskusi kelompok, jadi kita harus menggunakan gadget atau HP itu pada tempatnya. Boleh menggunakan HP yang sudah viral atau hal-hal yang penting, tapi bukan pada saat belajar seperti ini ya. Jadi kalau istirahat ada di rumah boleh ya. Karena oke, tolong dikerjakan langsung saja ya. Jadi hal yang menunjukkan perilaku yang menjadikan guru berintegritas tentu yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan memiliki moral serta attitude yang baik. Ya, itu kuncinya. Yang kedua tentu harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa percaya diri, karena memang sesungguhnya guru itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga betul-betul harus menjalankan tugas dengan ikhlas dan dedikasi untuk kemajuan anak-anak bangsa. Kemudian selanjutnya adalah jujur, di mana kita harus jujur dalam berbagai hal terkait dengan penilaian anak, kemudian hal-hal yang memang untuk memajukan dan menambah nama baik sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah datang tepat waktu. Seperti apa yang saya bilang bahwa kita ini memiliki waktu yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga kita sebagai aparatur negara atau aparatur sipil negara harus betul-betul memanfaatkan waktu dan disiplin dalam menjalankan tugas kita. Dan yang terakhir tentu tidak lupa kita memberikan contoh teladan yang baik bagi semua sivitas yang ada di sekolah, baik itu siswa, sesama guru, dan yang lain. Itu mungkin ya. Pak Dhani di sini saya mau bertanya, Ya, gimana? integritas menjadi seorang guru seperti apa? Ya, untuk menjadi guru yang profesional ya, menjadi guru yang berintegritas. Ya, tentu kita sebagai seorang pendidik dalam suatu satuan pendidikan seperti di SMA ini, tentu untuk menjadi guru yang profesional dan berintegritas itu yang pertama harus menjadi contoh teladan bagi semua sivitas sekolah, baik itu guru, tata usaha, kemudian anak-anak dan yang lainnya. Kemudian harus datang tepat waktu ya, kemudian mengerjakan tugas sebagai seorang guru dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, menjalin hubungan dengan masyarakat, dengan beberapa instansi terkait untuk kemajuan sekolah. Kemudian mempersiapkan semua perangkat pembelajaran yang memang harus dipersiapkan dengan baik ketika kita ingin mengajar. Nah, dengan adanya beberapa hal yang kita lakukan seperti itu, tentu akan menjadi seorang guru yang profesional dan berintegritas. Itu menurut pendapat saya ya. Kalau Pak Habib kira-kira gimana? Mungkin kalau dari saya sama ya, seperti itu juga. Cuman yang paling penting di sini adalah pertama itu mungkin kejujuran. Iya betul. Kejujuran itu sangat penting sekali menjaga integritas kita dalam amanah Sebagai abdi negara ya. Tidak cepat terkontaminasi dengan hal-hal yang mudah masuk ke kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang di luar aturan seperti itu. Iya, menjaga marwah sekolah ya supaya tidak menjadi hal yang tidak baik baik itu di media massa, secara langsung di masyarakat dan sebagainya. Ya. Kemudian ini Pak Dhani, Ya. tadi kan sudah disebutkan beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjadi guru yang berintegritas. Ya. Di sini supaya kita bisa melaksanakan langkah-langkah tersebut, ya, bisa kita contoh-contoh apa yang bisa mungkin bisa kita bisa belajar apa Hal-hal kecil. kecil yang sebelum kita bisa ke sana melakukan semuanya. Oke. Yang bisa dicontoh baik kepada siswa. Baik. Jadi hal terkecil yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik
menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Contoh kecil saja ini, ketika ada sampah yang berserakan, jangan kita biarkan, tetapi memberikan contoh kepada anak-anak untuk kita memungut sendiri. Tidak hanya kita memerintahkan kepada anak, misalnya ada sampah, kemudian anak bersihkan ini tanpa kita kasih contoh, sepertinya itu tidak pas. Itu hal terkecil yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, memberikan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Ketika waktunya sholat, kemudian kita ajak anak-anak untuk beribadah, kemudian pada saat upacara begitu juga mengikuti upacara dengan tertib dan baik. Ini hal kecil tetapi bisa berdampak besar terhadap kemajuan dan kebaikan sekolah kita. Ya, itu mungkin pendapat saya. Mungkin ada banyak juga, tapi karena waktu yang tidak pas, jadi kita sajarkan yang sederhana dan singkat. Bapak Saiful Hamdani SPD merupakan seorang guru bahasa Inggris yang lahir di Lombok Timur pada tanggal 4 Juli 1983. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar di SDN 4 Jenggik, lalu dilanjutkan ke MTS Al Hasaniyah NW Jenggik, kemudian dilanjutkan ke MA Darul Mahmudin NW Montong Gamang. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Mandalika dengan menyandang gelar SPD. Perjalanan karir beliau dalam bidang pendidikan mencakup pengalaman di SMK Negeri 8 Mataram dan SMA Negeri 9 Mataram. Hal ini menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dalam dunia pendidikan vokasi dan pariwisata wilayah Lombok dan sekitarnya. Oke, tentunya saya akan mengajarkan bagaimana berperilaku di media sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti menghargai segala perbedaan pendapat, menggunakan bahasa yang sopan, dan tentunya menyaring segala informasi yang diterima dengan bijak. Oke, tentunya saya akan berusaha untuk selalu memahami setiap karakter dan latar belakang siswa. Seperti yang kita tahu, tentunya setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda dan tentunya memiliki karakter yang berbeda. Jadi bagaimana kami sebagai guru bisa mendekati siswa dari setiap latar belakang yang berbeda. Nah, nanti dari situ kita bisa mampu berkomunikasi secara langsung dengan empati, dengan komunikasi yang hangat, yang halus dengan siswa tersebut. Nah, dengan kita berkomunikasi secara langsung terhadap dengan siswa akan merasa dihargai oleh guru dengan apa adanya. Tantangan yang dihadapi oleh guru humanis seperti Bapak Dani dan Ibu Nanas tidak hanya terbatas pada pengajaran materi saja, tapi juga meliputi upaya untuk menjaga hati nurani, menanamkan nilai-nilai moral, dan mempertahankan kejujuran di tengah kompleksitas dunia pendidikan. Dengan semangat belajar yang tak pernah padam, kasih sayang yang tulus, dan dedikasi yang luar biasa, mereka terus menjadi cahaya penerang di dunia pendidikan dan membimbing siswa menuju ke masa depan yang lebih baik.